Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ria Maranatha Sregar dengan NIM 11S24008. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum astrolab kita di mana tentang review PBO. Nah, pada praktikum ini kita disuruh untuk memahami kembali terkait pemrograman Java. Nah, topik yang perlu untuk kita pahami itu adalah Java fundamental, Java flow control, Java array, dan Java OOP, Java exception, handling, dan Java list. Nah, di sini dikasih studi kasus, kita disuruh untuk membuat kode program untuk matriks dengan operasi agar dapat menampilkan, menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan eh, matriks. Nah, program yang kita buat harus berada pada dua file, yaitu matriks Java dan matriks up Java. Nah, berikut contoh yang pada saat kita jalankan. Nah, di sini saya sudah membuat kode program saya. Nah, pada praktikum ini, saya sudah membuat sebuah program pengolahan matriks yang disuruh tadi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep pemrograman eh, berorientasi objek kemarin. Nah, program ini terdiri dari dua file utama tentunya seperti yang dikatakan tadi, yakni matriks Java dan matriks HPP Java. Nah, kelas matriks digunakan untuk menangani logika dan operasi matriks, sedangkan matriks HPP berfungsi sebagai pengatur alur program dan interaksi dengan pengguna. Sampai 5 sampai 10. Berapa kali dia pakai? Dua sampai Core-nya ada berapa? jual Pengulangannya ada berapa kali? 4 kali. Itu core-nya ada berapa? Di algoritma Coba 5. bukan itunya. Itu for dalam kode ini ada berapa kali for-nya? Ada 2 kali. Ya, ada for i dan ada for j. Berarti pengulangannya 2 kali, bukan sekali. Berarti setiap elemen itu dibandingkan 2 kali. Kalau sekali baru 5, ini 2 kali kan? Karena setiap elemen itu dibandingkan dari i-nya pertama 2 sampai n. Sementara j-nya dari 1 tambah i tambah 1 itu n. Oke? Jadi yang mau dilakukan ini apa? Benar ya? Membandingkan apa? Ya, saya lihat di sini mungkin membandingkan nilai mutlak Nilai mutlak antara I kurang Z dan Z kurang I seperti itu. mana j kurang i. Jadi nilai mutlak ini membandingkan berdasarkan elemen yang ada di dalam elemen yang ada di dalam satu dengan dua, satu dengan tiga, satu dengan empat, satu dengan lima. Ya, berapa? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu matriks kelas. Berikut kodenya. Nah, pada bagian ini, matriks kelas ini digunakan untuk mempresentasikan sebuah matriks dua dimensi beserta operasi-operasi dasar yang bisa dilakukan pada matriks tersebut. Deretan. Deretan itu ya.
Nah, di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut yaitu baris, kolom, terus string judul, dan array dua dimensi data. Nah, selanjutnya itu atribut baris dan kolom menyimpan ukuran matriks. Judul menyimpan nama matriks dan data digunakan untuk menyimpan elemen-elemen matriks. Nah, semua atribut dibuat privat agar data matriks tidak dapat diakses langsung dari luar kelas sesuai dengan konsep enkapsulasi. Nah, untuk menginisialisasi matriks digunakan konstruktor matriks. Nah, konstruktor ini menerima jumlah baris, jumlah kolom, dan judul matriks, kemudian membuat array dua dimensi sesuai ukuran yang diberikan. Nah, dengan demikian, setiap objek matriks yang dibuat sudah siap untuk diisi. Nah, pengisian nilai elemen matriks dilakukan melalui metode set elemen. Nah, metode ini menerima indeks baris, indeks kolom, dan nilai yang akan dimasukkan. Lalu menyimpannya ke dalam array matriks. Nah, cara ini membuat pengisian data lebih terkontrol tentunya. Nah, kemudian metode ditampilkan digunakan untuk menampilkan matriks ke layar. Maksudnya nanti untuk menampilkan outputnya. Terus kemudian metode ini akan metode ini akan cetak judul matriks terlebih dahulu, kemudian menampilkan seluruh elemen matriks menggunakan perulangan bersarang agar bentuk baris dan kolom tetap rapi. Nah, untuk operasi matriks terdapat beberapa metode tambahan, yaitu metode tambah, terus metode kurang, dan metode kali. Nah, untuk metode tambah itu digunakan untuk menjumlahkan dua matriks dengan ukuran yang sama, sedangkan metode kurang digunakan untuk mengurangkan dua matriks, dan kali digunakan untuk melakukan perkalian matriks sesuai aturan perkalian matriks. Nah, setiap operasi menghasilkan objek matriks baru sehingga matriks awal tidak berubah. Nah, kedua itu untuk matriks APP kelas ini sama, namun ini untuk matriks APP aja. Nah, kelas ini merupakan kelas utama yang mengatur alur jalannya program dan berisi metode main. Nah, program dimulai dengan membaca input dari pengguna menggunakan scanner. Terus input pertama adalah jumlah matriks yang akan dibuat. Setelah itu, program meminta pengguna memasukkan judul matriks, jumlah baris, terus jumlah kolom, serta elemen-elemen matriks. Nah, data tersebut digunakan untuk menyimpan objek matriks, kemudian disimpan ke dalam sebuah array list agar dapat menampung lebih dari satu matriks. Nah, setelah semua matriks selesai dibuat, program meminta input berupa target. Nah, target pertama digunakan untuk menampilkan matriks dan melakukan penjumlahan, serta target kedua itu digunakan untuk operasi pengurangan, dan target ketiga itu untuk operasi perkalian. Nah, pada bagian ini, program menggunakan Tricats untuk menangani kesalahan serta target matriks yang dimasukkan tidak tersedia. Nah, dengan adanya penanganan ini, tentunya program tidak langsung berhenti ketika terjadi kesalahan, melainkan menampilkan pesan bahwa matriks yang diminta tidak tersedia. Nah, secara keseluruhan, kelas matriks APP ini berfungsi sebagai pengendali utama lah dan yang menghubungkan input pengguna dengan pemrosesan matriks. Nah, pemisahan antara kelas matriks dan matriks APP membuat program lebih terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai dengan konsep PBO sebelumnya. Terus yang selanjutnya itu ada matriks Java. Nah, untuk matriks Java ini sendiri, aku sendiri membuat representasi sebuah matriks dua dimensi. Terus kelas ini menyimpan informasi dasar matriks yaitu jumlah baris, jumlah kolom, judul matriks, dan sebuah array dua dimensi untuk menyimpan nilai elemen matriks. Nah, terus semua atribut dibuat bersifat privat agar data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas.
Kalau kita ngomongin program kita, tapi ngomongin perbedaan antara ini dengan angkutan Jepang, kita melihat angkutannya sama. Yang nilainya paling dalam bedaannya apa? Ada yang Nah, konstruksi pada kelas matriks digunakan untuk menginisialisasi matriks saat objek dibuat. Nah, di dalam konstruktor ini, saya menentukan ukuran matriks berdasarkan jumlah baris, kolom yang dimasukkan. Jumlah baris dan kolom yang dimasukkan. Lalu membuat array dua dimensi sesuai ukuran tersebut sehingga matriks siap digunakan. Nah, di sini ada metode set elemen. Nah, untuk metode set elemen ini saya gunakan untuk mengisi nilai matriks pada posisi baris dan kolom tertentu. Dengan metode ini, pengisian elemen matriks menjadi lebih terkontrol dan tidak dilakukan secara langsung dari luar kelas. Nah, di sini juga ada metode tampilkan. Nah, metode tampilkan ini berfungsi untuk menampilkan matriks nantinya, menghasilkan outputnya. Nah, metode ini mencetak judul matriks terlebih dahulu, lalu menampilkan ke seluruh elemen matriks menggunakan perulangan bersarang agar susunan baris dan kolom itu tetap rapi. Terus, untuk operasi matriks, di sini ada operasi tambah, kurang, dan kali. Nah, untuk operasi tambah itu untuk operasi tambah dan kurang ini digunakan untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan dua matriks dengan ukuran yang sama. Sementara itu untuk operasi matriks kali digunakan untuk melakukan perkalian matriks sesuai dengan aturan perkalian matriks menggunakan tiga perulangan. Nah, semua operasi menghasilkan objek matriks baru sehingga matriks awalnya itu tidak berubah. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu untuk matriks APP Java. Nah, kelas matriks APP Java ini merupakan kelas utama yang mengatur alur jalannya program dan berisi metode lain. Nah, program dimulai dengan membaca input dari pengguna dan menggunakan scanner. Nah, input pertama yang dibaca adalah jumlah matriks yang akan dibuat. Nah, setelah itu untuk setiap matriks, pengguna diminta memasukkan judul matriks, jumlah baris, jumlah kolom, dan elemen-elemen matriks. Nah, data ini digunakan untuk membuat objek matriks selalu disimpan ke dalam array list agar program dapat menyimpan lebih dari satu matriks. Nah, nah, sehingga apa yang kedua lebih yang satu tadi ini adalah X1 kan, sementara ini cuma N, karena dia cuma sekali aja loopnya. Ini loopnya dua kali. Oke, makanya dia menjadi N kuadrat. Kalau ini cukup sekali. Jadi dari sisi kalau N-nya bayangin 1 juta. Ini 1 juta kali 1 juta itu udah berapa? Saya nggak tahu udah angkanya berapa 1 juta kali 1 juta itu. Udah pasti 12. Setelah ini kalau 1 juta dia cuma juta kali aja. Ya N. Bayangin perbedaannya kalau yang algoritma 1 dengan algoritma 5. Jadi kalau dia 1. Atau inputnya misalnya 10.000. Atau inputnya 1.000. Ini udah 1 juta. 1 juta ini baru 1.000. Ya, jadi sama
outputnya, tapi algoritmanya itu menjadi berbeda sekali, kompleksitasnya jauh lebih cepat, ya. Oke, jadi intinya itu ya. Nah, jadi ya sebenarnya slide-slide selanjutnya itu hanya akan memberikan contoh-contoh itu, tapi saya akan dapat. Nah, jadi kompleksitas sosial ada kondisi tersebut. Setelah proses pembuatan matriks selesai, program membaca input target matriks. Target pertama digunakan untuk menampilkan matriks. Nah, ini. Target pertama itu untuk menampilkan matriks. Terus dan melakukan penjumlahan. Di sini kan ada tampil dan menambah gitu. Terus target kedua untuk melakukan itu pengurangan. Sedangkan target ketiga itu untuk melakukan perkalian matriks. Nah, di bagian ini saya menerapkan try catch untuk menangani kesalahan jika target matriks yang dimasukkan tidak tersedia. Nah, terus selanjutnya itu dengan adanya penanganan ini saya buat eh, dengan menerapkan penanganan ini program tidak langsung berhenti ketika terjadi kesalahan, tetapi menampilkan pesan bahwa matriks yang diminta itu tidak tersedia gitu. Nah, secara singkatnya kelas matriks ini berfungsi untuk mengolah dan menyimpan data matriks, sedangkan kelas matriks APP ini untuk mengolah dan menyimpan data matriks, sedangkan ini itu untuk mengatur alur inputnya, memanggil fungsi operasi matriks, dan menampilkan outputnya. Nah, pemisahan ini membuat program lebih bagus, rapi, dan sesuai lah dengan objek dengan konsep pemrograman PBO sebelumnya. Nah, di sini kita coba untuk merun. Oke, kita coba untuk merunnya sesuai dengan contoh yang diberikan pada PPT tadi. Nah, di sini kita coba masukkan inputnya yang dikasih pada PPT itu ada ini. Kita masukkan satu, baru dan masukkan A. Salah. Coba ulang. Yang depan itu A, baru dua, dua. Nah, di sini buat matriks satu dengan ukuran 2 kali 2 dengan judulnya A. Jadi A di sini adalah judul, ini ukuran 2 kali 2, ini 2 dan 2 2 kali 2 dengan judulnya itu untuk matriks pertama. Jadi matriks pertama dengan judul A 2 kali 2 gitu ya. Nah, itu satu, dua, tiga, empat, satu. Nah, ini dia. Matriks pertama. Untuk matriks ke satu itu matriks A itu isinya satu 2 3 4. Terus matriks kedua, pertama matriks A itu satu 2 3 4. Hasil perkalian dari matriks pertama dengan ke satu itu adalah eh, dua, ini dikalikan begitulah. Begitu dia. Nah, terus kita buat satu,
hasil pengurangan matriks pertama dengan pertama itu matriks A 0, kurang, dikurangkan dia. Jadi hasilnya itu adalah ini. Ini untuk hasil perkaliannya, ini untuk hasil pengurangannya. Untuk hasil untuk matriks ketiga, indeks 2 out of bound of length 1. Nah, matriks ketiga tidak tersedia. Begitulah kira-kira. Cahaya. Coba Jose kamu buat. Aku coba amati. Saya kembali ke kamu. Baru ada untuk melakukan pencarian yang bisa saya jelaskan di sini, ketika program dijalankan, kita pertama kali memasukkan jumlah matriks yang ingin kita buat. Setelah itu kita memasukkan jumlah matriks, jumlah kolom, dan jumlah barisnya. Dari input tersebut, program akan membuat sebuah matriks sesuai ukuran yang kita temukan. Terus selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai elemen matriks satu per satu sesuai dengan jumlah baris dan kolom. Nah, pengisian elemen ini dilakukan secara berurutan sehingga setiap nilai yang dimasukkan langsung mengisi posisi baris dan kolom pada matriks. Nah, setelah semua elemen dimasukkan, matriks tersebut sudah terbentuk dan siap digunakan untuk operasi selanjutnya. Cari sampai Sebentar. N atau kita belum N. Langsung berhenti. Nah, terus setelah proses pembuatan matriks selesai, kita memasukkan angka target matriks, terus target pertama digunakan untuk menampilkan matriks. Ini target pertamanya, target pertamanya, target keduanya. Nah, untuk ketiganya itu tidak tersedia di sini. Nah, Iya kan? output yang dihasilkan diawali dengan menampilkan informasi bahwa matriks berhasil dibuat, lengkap dengan ukuran dan judulnya. Ini dia. Terus kemudian program menampilkan isi matriks sesuai target yang kita masukkan. Setelah itu program menampilkan hasil penjumlahan dan pengurangannya. Nah, ketika matriks yang digunakan yang dimasukkan tidak tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan bahwa matriks tersebut tidak tersedia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa program sudah menangani kesalahan input dengan baik tanpa menghentikan jalannya program secara tiba-tiba. Nah, ini dia keberhasilan kita di sini. Nah, jadi melalui program ini, program ini kita dapat menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti penggunaan kelas, objek, enkapsulasi, serta pemisahan logika program. Nah, program ini juga membantu kita untuk memahami cara mengelola matriks dan menangani kesalahan input dalam bahasa pemrograman Java. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.